saudaraku, apa kabarnya? Senang sekali untuk saat ini saya bisa kembali berjumpa dengan Anda. Dan untuk saat ini saya akan membuat sebuah video untuk Anda tentang bagaimana kiat usaha kecil masyarakat di dalam menghadapi masa sulit. Bagaimana kiat sukses usaha kecil masyarakat di dalam menghadapi masa sulit. Nah, kebetulan karena ini terkait dengan dampak COVID-19 yang terjadi, yang dialami juga oleh industri kecil masyarakat di Jawa Timur khususnya dan di Nusantara ini pada umumnya. Bagaimana kami semuanya boleh tetap berdiri, kami boleh tetap bertarung dengan keadaan supaya kami boleh tetap kuat dan kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Nah, saudaraku, di video kali ini kita akan banyak sharing. Nanti akan ada beberapa pemilik dari usaha kecil masyarakat, yaitu rekan-rekan saya di IKM Jatim, bagaimana mereka bisa sukses dan bisa kuat, kokoh, tetap berdiri di masa sulit. Nah, jangan lupa sebelumnya untuk Anda like, komen yang membangun dan juga subscribe. Ya, semoga channel ini, semoga video ini bermanfaat buat Anda dan juga untuk rekan-rekan Anda yang lain. Silahkan dibagikan juga untuk teman-teman Anda dan semoga bermanfaat. Ya, saudaraku, saat ini saya bersama teman-teman sesama pemilik industri kecil menengah yang tergabung dalam sebuah paguyuban industri kecil menengah di Jawa Timur, dimana kebetulan saat ini kami sedang ada acara silaturahmi dan gathering ya, yang kami isi juga dengan sharing tentang berbagai hal yang terjadi saat ini, dimana kita harapkan usaha kami boleh tetap bertahan di masa pandemi ini dan juga bisa bangkit kembali di tengah-tengah masa sulit seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Ya, saudaraku, mari kita ikuti sharing dari rekan-rekan pemilik atau pelaku usaha dari industri kecil masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nama saya Antik, saya ada brand saya Kalau Kanari. Jadi saya bikin aksesoris yang handmade ya, yang terbuat dari batu, kerang dan sejenisnya. Nah, sebelumnya kan untuk pemasaran itu saya biasa ikut pameran, terus kemudian juga lewat sosial media, lewat online juga. Nah, di masa pandemi ini otomatis mulai Maret sampai sekarang itu mati suri. Jadi tidak ada penjualan sama sekali. Nah, di situ kan kita harus tetap berjuang ya untuk bertahan hidup. Jadi untuk mengisi kekosongan itu dan mencari peluang, saya harus putar otak seperti apa. Nah, kebetulan aksesoris saya salah satu jenisnya kan memang ada teknik yang sulam ya, jadi embroidery itu. Nah, dari situ saya mikir, nah saya iseng-iseng aja sih, saya bikin embroidery untuk taplak, untuk ini. Nah, kebetulan teman-teman saya juga kebetulannya lagi saya juga suka hobi fotografi. Nah, di situ saya suka foto burung, jadi birding ya. Nah, di situ teman-teman saya men-challenge, Mbak, kalau birding coba ini aja, sulamnya, burungnya disulam, bikin masker kayak gitu. Nah, dari situ saya peluangnya di situ saya coba-coba. Nah, jadi kesibukan saya untuk mengisi dan syukur-syukur menambah penghasilan, menutup lubang yang tadi. Saya bikin masker dari sulam itu. Nah, mungkin harganya untuk masker ya range-nya antara 75 sampai 100 ribu, mungkin dibilang orang mahal ya, tapi mungkin memang saya diarahkan ke situ mungkin ya. Yang lain mungkin jualnya 10 ribu, saya ngambil, kebetulan di pikiran saya ngambil range yang itu, ngambil jalannya itu, saya dari yang lain. Mungkin teman-teman yang lain sudah bikin sih, tapi itu yang saya bikin khusus, saya bikin sulam ayam. Jadi nggak jauh-jauh dari fotografi juga. Nah, dari situ saya bertahannya di situ sampai sekarang. Tapi mungkin untuk kedepannya
saya mau mematch ya antara sekarang kan kayak masker itu sudah jadi fashion, live fashion sekarang ya. Jadi apapun, misalnya kita pakai outfit, di matchingin sama maskernya. Nah mungkin nanti peluang itu yang saya mau ambil, nanti bikin kalung atau bros atau apa yang match sama maskernya. Mungkin semuanya nanti ke arah sana. Ini rencana Kalo Kanari seperti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa. Saya biasa dipanggil Musa. Kebetulan produk saya yaitu perhiasan perak. Kami membuat perhiasan seperti cincin, kalung, anting, giwang, liontin, dan lain-lain yang berbahan dasar perak, emas, dan juga palladium. Pada saat sekarang ini, jika kita hubung-hubungkan dengan pandemi, maka memang secara umum kurang bagus pasarnya. Karena memang kondisi pandemi ini ya yang menyebabkan produk kita kurang laku di pasaran. Tetapi kami memang selaku pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah. Jadi karena kita memang sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha. Jadi up and down-nya usaha itu sudah biasa kita alami. Termasuk juga pada saat sekarang ini. Namun kami tetap berupaya bagaimana supaya produk kita itu tetap diminati di kondisi seperti ini. Ya memang satu-satunya jalan saat ini adalah bertahan. Jadi bertahan untuk tetap melakukan usaha kita yang sudah kita jalani selama ini. Jadi supaya produk itu tetap diminati dan digemari di pasar. Dan kebetulan salah satu produk yang saya bikin itu adalah cincin couple ring. Nah, cincin couple ring ini yang saya bilang tidak akan terpengaruh walaupun ada kondisi COVID ini, karena bagaimanapun orang juga tetap akan melaksanakan rencana perkawinannya. Tidak mungkin dia akan menunda. Ya, walaupun ada penundaan mungkin sedikit sekali. Jadi model-model cincin couple itu yang sampai saat ini masih tetap diminati dan diorder oleh konsumen-konsumen kami. Halo, saya Yulis. Saya punya usaha di bidang garment. Saya punya produk baju jadi bahan batik tulis tenun, kombinasi tenun. Saya juga punya produk boneka lucu doll, boneka plushie dari bahan katun. Saya juga punya usaha ternak sapi. Oke. Ya, terus di tengah COVID ini tiba-tiba datang, berdampak enggak Bu terhadap kondisinya dan bagaimana sekarang keadaan? Banget, dampaknya itu untuk usaha garment saya adalah berhenti. Tapi saya berusaha untuk tidak mem-PHK karyawan saya. Ya nangis-nangis darah, tapi ya harus berjuang kan, nggak apa-apa. Anak buah juga ngerti kok. Kalau untuk sapi, ya karena musiman jualnya ya alhamdulillah jalan. Ya. Hampir 50% lah dibantu sama sapi. Jadi kayak apa ya? Kayak tumpang sari gitu. Satunya minus, satunya ada sedikit plus, ya udah ditutupkan sama yang minus supaya semua jalan. Saya perkenalkan, nama saya Ruth. Saya berusaha di bidang makanan, yang pasti makanan ringan. Selama pandemi ini, puji Tuhan saya mendapatkan berkat yang lebih. Selain dari pemesanan makanan ringan, saya ada pemesanan juga berupa nasi kotak. Jadi selama itu
saya mendapatkan, selama pandemi ini saya mendapatkan sesuatu hal yang lebih melimpah daripada sebelum-sebelumnya. Ya, nama saya Fatur Rahman, pemilik perusahaan UD Fatur Hapa Mulia yang brandnya Mulia Art Gallery. Ya, di situasi seperti ini memang sungguh berat, luar biasa sekali. Tapi puji Tuhan, saya masih, alhamdulillah masih bisa, usaha masih jalan, omset turun sampai 40-60%. Tapi dengan adanya media sosial, online itu sangat membantu. Jadi kita selama ini, langkah-langkah saya mulai dulu, kita data semuanya, karena produk saya itu merupakan art seni, ya pasar memang agak lebih spesifik. Tapi saya masih optimis, masih punya pasar. Ya. Saya kira itu intinya, saya tetap masih eksis sampai hari ini, masih oke. Nama saya Welly, saya pendamping UKM yang ada di Jawa Timur. Mereka tergabung di dalam sebuah koperasi yang kita dirikan bersama menjadi sebuah wadah untuk pergerakan ekonomi. Keadaan teman-teman ini masih stuck ya, jadi jalan di tempat, tetapi teman-teman juga berupaya agar mereka juga dapat menghasilkan uang walaupun pada masa pandemi. Contohnya mereka tidak bergerak di produknya tetapi beralih ke produk lain. Salah satu contohnya, banyak teman-teman yang membuat masker, yang membuat hand sanitizer, terus menjual makanan dan minuman di dalam grup koperasi. Akhirnya uang berputar di dalam grup atau di anggota itu sendiri lah. Itu salah satu kiat-kiat yang dilakukan teman-teman dalam menghadapi masa pandemi ini. Jadi contoh-contoh yang paling mudah sebetulnya pada masa pandemi, kalau kita bisa melihat peluang, itu malah tidak hanya di kesehatan. Salah satu contoh, ada teman tanya ke saya bahwa masih banyak itu orang, terutama perempuan, itu update foto di medsos mereka. Lah, apa yang dilakukan? Seharusnya menjual produk kecantikan. Salah satunya itu. Kenapa? Karena mereka kecantikan tidak terpengaruh oleh pandemi. Kalau saya bilang sama teman yang tanya ke saya bahwa kecantikan itu adalah sebuah status, yang artinya nanti bisa menjual produk-produk kecantikan teman-teman ini. Karena coba dilihat di Facebook, di IG, mereka tidak terpengaruh, mereka tetap eksis, tetap tampil cantik untuk mewujudkan keinginannya, mereka selalu update foto. Lah, itu kan sebuah peluang selain di bidang kesehatan. Seperti itu. Intinya setiap usaha itu pantangannya cuma satu, yaitu pantang menyerah. Karena kalau kita menyerah, ya kita bukan seorang pelaku usaha, maksudnya ya kita hanya menjadi seorang pekerja. Seorang pekerja aja dituntut untuk bisa memenuhi setiap pekerjaan yang diembankan, apalagi pelaku usaha. Mereka dituntut untuk kreatif, dituntut untuk bisa melihat peluang agar setiap produknya bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Negara kita ini adalah negara berkembang, di mana uang yang berputar di masyarakat itu adalah dari APBN atau APBD. Hendaknya untuk percepatan ini, setiap OPD itu bisa memesan produknya ke teman-teman pelaku usaha kecil dalam setiap kegiatan yang dilakukan OPD, agar mereka bisa memfungsikan tetangga-tetangganya yang kena PHK itu bisa bekerja kembali, baik yang dari pabrik ataupun tetangga yang biasanya bekerja bisa bekerja kembali. Karena setiap OPD yang terutama yang di Provinsi Jawa Timur ini, dalam setiap kegiatannya itu pesan produk ke UKM. Contoh, hari besar kenegaraan biasanya ada pembagian goodie bag. Lah, dari tas sampai isinya kalau pesan ke UKM, memang nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah itu besar.
Tapi bagi teman-teman pelaku usaha kecil, nilainya kecil karena mereka dibagi-bagi tugasnya. Nah, untuk yang kena PHK, jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetapi taklukkan keadaan itu dengan apa? Dengan berusaha. Berusaha apa? Semuanya terserah yang mau usaha, karena setiap orang passionnya berbeda. Seperti itu. Tapi dari semua yang keadaan pandemi yang saya anggap musibah ya, musibah bagi kita semua, cobaan bagi kita semua, di situ kita merenung ya. Selama ini kita bekerja keras, bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana bekerja sebanyak-banyaknya. Setelah ada pandemi ini kan kita kayak diikat ya, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah. Akhirnya di situ total waktunya bersama keluarga lebih full ya, maknanya di situ. Terus dari situ kita juga seperti mundur ke belakang dalam arti spiritual mungkin ya. Kita lebih memaknai mungkin kalau dari saya pribadi seperti ini. Saya jual kalung segala macam itu mungkin mahal ya, mahal enggak ya, mungkin saya bikin sekali bikin, saya kadang ada yang harganya 1,5 juta, ada yang 3 juta. Nah, sekarang dengan nilai dengan yang sama, waktu yang sama itu saya dapat harga masker 100.000 katakanlah. Itu kan nggak ada apa-apanya dengan kalau yang saya bikin yang seperti itu. Nah, dari situ tuh saya mikir juga, ternyata saya bekerja ini mungkin kurang apa ya, kurang bersyukur atau bagaimana, karena besar kecil itu ternyata hasilnya sama ya. Jadi hasil kecil saya juga bisa bersyukur. Nah, dari situ mungkin kita lebih jadi lebih bijaksana, lebih bersyukur, karena Tuhan itu memang memberikan kita ini sesuai kemampuan ya, sudah ada takarannya. Jadi kita nggak bisa yang aku mau yang segini-segini, ternyata kamu dibikin takaran besar juga cukup, takaran kecil juga cukup. Nah, kita memang harus belajar bersyukur dan lebih mendekatkan ke keluarga ya. Ya, memang betul. Jadi kondisi ini saya rasa tidak semua orang berharap akan ada kondisi seperti ini. Tapi kenyataannya ya mau nggak mau kita harus terima. Gitu loh. Mungkin juga saatnya kita ya harus beristirahat sejenak, juga memaknai dan mempelajari apa betul ya, mempelajari hal-hal yang suatu saat akan terjadi pada kita semua. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua berharap kondisi ini akan segera selesai dan dunia usaha akan bergejolak lagi, akan hidup lagi, dan akan kita bisa berbuat lebih banyak. Ya. Bahwa pelajarannya adalah kita jangan punya usaha satu macam aja. Sekali terserang satu, nggak ada temennya lagi, nggak ada yang untuk nutupin yang kurang. Yang kedua, hidup sehat. Satu hal yang harus kita lakukan, kita tetap berusaha, terutama kita juga harus berdoa dalam satu hal. Dari situ berkat pun akan melimpah buat kita. Kita harus lebih bersemangat, lebih berpikir maju, supaya ada sesuatu hal yang kita dapat lebih dari sebelumnya. Yakinlah bahwa setiap permasalahan apapun itu di dunia, ada awal pasti ada akhir. Masalah datang dengan sendirinya, pasti akan berakhir dengan sendirinya. Yang pasti kita harus optimis, yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Kita harus satu, iman, yakin bahwa ini pasti berakhir. Pastilah Tuhan memberi sebuah ujian, pasti ada akhirnya. Yang penting kita harus optimis. Itu aja saya kira, yakin. Setiap peluang usaha itu selalu ada, tinggal kita jeli atau tidak. Seperti pandemi ini sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah terjadi, tinggal kita siap tidak. Teruslah berjuang, pantang menyerah, ya toh, karena semuanya itu indah pada waktunya. Seperti itu.
Ya, saudaraku, ini tadi sharing dari teman-teman saya, dari pelaku industri kecil masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Semoga sharing ini bermanfaat buat Anda semuanya di tengah-tengah masa sulit. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Semoga video-video kami boleh tetap menginspirasi Anda semuanya. Akhir kata, jangan lupa untuk Anda tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap kuat, tetap kokoh, dan tetap berusaha. Tetap percaya bahwa di segala masa selalu indah buat Anda dan saya yang boleh tetap senantiasa berusaha dan mengandalkan Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan pernah menyerah. Give the best dan salam semangat.